Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you doing? I hope you are great today. In this meeting, we will study about curriculum vitae. Before going on to the main lesson, Ibu akan menjelaskan tentang kompetensi dasar atau kemampuan yang harus kalian capai pada pertemuan kali ini. Pertama, diharapkan kalian mampu memahami fungsi sosial, unsur kebahasaan, dan struktur CV. Yang kedua, dan yang paling utama, kalian mampu membuat CV sendiri. So, what is a CV? Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah memberikan tugas untuk kalian mencari sendiri materi tentang CV. Nah, di sini Ibu akan perkuat lagi apa itu dengan penjelasan dari Ibu, ya, apa itu CV. CV is a curriculum vitae, atau dalam bahasa Indonesianya daftar riwayat hidup yang berisi tentang segala sesuatu yang telah dialami atau dijalankan seseorang. What is the purpose of writing a CV? Apa sih tujuan kita membuat sebuah CV? CV digunakan secara umum untuk melamar pekerjaan, getting a scholarship atau mendapatkan beasiswa, atau melanjutkan ke pendidikan yang tinggi. CV merupakan media untuk memperkenalkan diri kepada pihak perusahaan tempat mengajukan lamaran pekerjaan. Nah, sebaiknya CV dibuat semenarik mungkin supaya dapat menjadi peluang untuk dilihat, dipertimbangkan oleh perusahaan yang diinginkan. Next, lanjut ke ciri-ciri kebahasaan atau unsur kebahasaan CV. The first, menggunakan pola kalimat present tense, past tense, and future tense. Dalam hal ini, ketika kita membuat CV dalam bahasa Inggris harus diperhatikan grammarnya, tata bahasanya. Kapan kita menggunakan present tense, kapan kita menggunakan past tense, dan kapan menggunakan future tense. Contohnya dalam work experience, pengalaman kerja. Ketika pekerjaan itu masih kita lakukan dari dulu sampai sekarang, berarti kita menggunakan present tense. Tapi kalau misalkan pekerjaan itu hanya dikerjakan di masa lalu, sekarang tidak dikerjakan lagi, berarti kita menggunakan past tense. Second, penulisan punctuation. Ini yang paling Ibu perhatikan karena kaitannya kita dalam pelajaran bahasa ya. Punctuation itu apa? Penulisan penempatan, kapan menggunakan huruf besar, kapan menggunakan huruf kecil, di mana titik dan di mana koma. Itu harus sesuai, tepat. Nah, itu bisa ketika punctuation-nya benar, berarti kalian teliti dalam menulis ya, kerapihan itu masuknya nanti ke kerapihan juga. Yang ketiga, mudah dibaca. Nanti CV yang kalian buat itu ditulis tangan dalam kertas folio, yang pasti harus mudah dibaca dan enak untuk membacanya. Yang ketiga, menggunakan foto, boleh, ini opsional ya, boleh digunakan, boleh tidak. Menggunakan foto, grafik, tabel atau bagan. Ini opsional. Yang selanjutnya, the fifth, singkat namun menarik. Next, going on to structure of CV. The first, mencantumkan foto diri yang menarik. Ini juga opsional. Kamu atau kalian bisa mencantumkan foto atau tidak, itu opsional. Jadi sebenarnya kalau struktur CV itu tidak baku ya. Nanti bisa dilihat dari contoh-contoh yang Ibu berikan. Ada yang memakai foto, ada yang tidak. Tapi tetap harus mengacu kepada struktur CV yang saya berikan. Yang kedua atau second, personal details atau identitas diri. The first itu harus ada nama, name, kemudian place and date of birth, tempat tanggal lahir, kemudian address, alamat, marital status, single or married, kemudian gender, male or female, contact number, sekarang yang lebih umum itu lebih ke WhatsApp,
kemudian email, and sosmed. Maybe you use Facebook, Twitter, Instagram, or etc. Selanjutnya, education details. Pendidikan, latar belakang pendidikan. Next, work experience, pengalaman kerja. Kemudian skills, languages. Languages itu dalam arti berapa bahasa, jelaskan berapa bahasa yang kamu kuasai. Kemudian personality, kepribadian. Kepribadian apa sih yang merasa kalian miliki? Ya, honest. Apakah hanya honest, jujur, diligent, rajin, hardworking, or any else? And kamu bisa jelaskan lagi tentang hobbies, interest, or passions. Sometimes beberapa perusahaan melihat data kita itu dari karakter kepribadian kita itu dari hobi, interest, or passions. For example, passions itu apa sih? Minat ya. Interest itu sama dengan passions, jadi minat. Misalkan you are interested in business, oh berarti orangnya komunikatif, orangnya sosialnya tinggi. Atau kamu punya hobi sport, oh berarti orangnya sportif. Nah, seperti itu ya. Kita lihat nanti di contoh ya.